Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Dulu, aku adalah seorang gadis yang sangat percaya diri, ceria, dan penuh harapan. Setiap pagi, aku terbangun dengan semangat, memandang dunia seakan-akan hidup ini penuh dengan warna dan kebahagiaan. Aku memiliki keluarga yang penuh cinta dan sahabat-sahabat yang selalu mendukung. Semua terasa sempurna, terutama ketika aku bertemu denganmu. Kamu datang ke dalam hidupku seperti angin segar. Aku masih ingat betul bagaimana kamu menatapku dengan penuh perhatian saat pertama kali kita berbicara. Suaramu lembut, dan tatapan matamu penuh rasa ingin tahu. Aku merasa seperti ada sesuatu yang berbeda saat aku bersamamu. Seperti dunia ini lebih hangat dan penuh warna. Aku jatuh cinta padamu bukan hanya karena penampilanmu, tapi juga karena cara kamu memperlakukanku dengan penuh penghargaan. Kita sering menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang impian dan masa depan. Kamu selalu mendengarkan dengan seksama dan memberikan nasihat yang bijak. Aku merasa dihargai, bahkan lebih dari itu, aku merasa penting dalam hidupmu. Semua orang yang melihat kita berdua pun bisa merasakan kebahagiaan yang terpancar dari setiap tawa dan percakapan kita. Namun, semakin lama, aku mulai merasakan perubahan kecil yang tidak aku sadari. Kamu mulai lebih sering menyuruhku untuk melakukan hal-hal yang aku tidak nyaman melakukannya. Aku mulai menahan perasaan karena takut membuatmu kecewa. Ketika aku menolak atau mengungkapkan ketidaksetujuanku, kamu akan mengubah topik pembicaraan atau terkadang lebih memilih diam. Aku mulai merasa cemas. Apakah aku sudah melukai perasaanmu? Aku takut kehilanganmu. Aku mencoba untuk memahami perubahan kecil itu, berpikir bahwa mungkin aku saja yang terlalu sensitif. Tapi, perlahan, perubahan itu semakin jelas. Aku yang dulu penuh semangat dan percaya diri, kini mulai ragu dengan diriku sendiri. Perasaan cemas itu menggelayuti setiap langkahku. Aku merasa seperti ada yang hilang, dan itu adalah diriku sendiri. Namun, aku berusaha untuk bertahan, berpikir bahwa mungkin semua ini hanya bagian dari perjalanan hubungan kita yang harus dijalani. Semakin lama, aku merasa semakin terperangkap dalam hubungan ini. Ketidaknyamanan yang awalnya hanya sekadar perasaan kini mulai menjadi kenyataan yang sulit untuk dihindari. Kamu mulai menjadi lebih mengontrol, seolah-olah mengatur setiap aspek kehidupanku. Keputusan-keputusan kecil yang biasanya aku buat sendiri, kini aku rasa harus mendapatkan persetujuan darimu terlebih dahulu. Aku yang dulu bebas mengejar mimpi-mimpiku, kini merasa seperti kehilangan arah. Mimpiku mulai terhimpit oleh keinginanmu yang lebih dominan. Ada kalanya kamu merendahkan pendapatku, bahkan dengan cara yang tak terduga. Kamu mulai berbicara dengan nada yang berbeda, seperti meremehkan apa yang aku katakan. Aku merasa seperti tidak dihargai, namun entah kenapa aku tetap merasa takut untuk mengungkapkan perasaanku. Aku khawatir, jika aku berkata apa adanya, kamu akan marah atau bahkan meninggalkanku. Jadi, aku memilih untuk diam, meski rasa sakit itu semakin menyesakkan. Suatu hari, kamu mulai menunjukkan sifat yang berbeda. Kamu marah besar ketika aku melakukan sesuatu yang menurutmu tidak sesuai dengan harapanmu. Aku merasa kaget, karena itu adalah pertama kalinya aku melihatmu begitu emosional. Kamu menuduhku egois dan tidak memahami apa yang kamu inginkan dalam hubungan kita. Aku yang awalnya selalu berusaha untuk mendengarkan dan menyesuaikan diri, kini merasa terpojok. Rasanya seperti aku harus mengorbankan diriku untuk menjaga hubungan ini tetap utuh. Aku ingin sekali mengatakan bahwa aku merasa lelah, bahwa aku merasa kehilangan diriku sendiri, tapi kata-kata itu terasa begitu berat untuk keluar. Kamu sudah begitu banyak mengatur hidupku, dan aku takut jika aku berbicara, itu akan membuat semuanya hancur. Aku takut kehilanganmu, meskipun dalam hatiku aku tahu hubungan ini bukanlah yang seharusnya. Namun, aku terus mengabaikan suara hatiku, berharap semua ini akan menjadi lebih baik suatu hari nanti. Tapi semakin lama aku terbenam dalam hubungan ini, semakin jelas bahwa aku mulai kehilangan siapa diriku. Aku bukan lagi gadis yang dulu ceria dan percaya diri. Aku mulai merasa terisolasi,
tidak memiliki tempat untuk diri sendiri. Aku mulai meragukan apa yang aku inginkan dalam hidupku, dan bahkan lebih parah lagi, aku mulai meragukan apakah aku layak untuk bahagia. Semua kebahagiaan yang dulu aku rasakan kini seperti sebuah kenangan yang semakin memudar. Aku mulai menjadi bayangan dari diri sendiri yang dulu aku kenal. Seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari betapa jauh aku telah berubah. Perasaan takut dan cemas yang terus menghinggapi diriku mulai menggantikan rasa percaya diri yang dulu aku miliki. Setiap kali aku melakukan kesalahan kecil, kamu akan marah dengan cara yang lebih intens, dan aku merasa semakin terpuruk. Rasanya seperti aku selalu berada di ujung jurang, siap jatuh kapan saja jika aku tidak bisa memenuhi harapanmu. Aku berusaha menjadi wanita yang sempurna di matamu, tetapi semakin aku berusaha, semakin aku merasa terperangkap dalam jebakan yang kamu buat. Aku mulai kehilangan diriku. Aku yang dulu punya impian besar, kini hanya berusaha untuk bertahan dan memenuhi keinginanmu. Aku yang dulu berani berbicara dan membuat keputusan sendiri, kini menjadi wanita yang selalu takut untuk mengungkapkan apa yang aku rasakan. Setiap langkah yang kuambil terasa seperti langkah yang salah. Ketika aku menatap cermin, aku tak lagi mengenali siapa yang ada di depannya. Aku melihat mata yang penuh keraguan, bibir yang tak lagi tersenyum lebar seperti dulu. Aku merasa kosong, seperti tidak ada lagi yang tersisa dalam diriku. Aku berusaha mencari kebahagiaan di luar hubungan ini. Aku mencoba berkumpul dengan teman-teman, mencari pelipur lara dalam tawa mereka. Tapi setiap kali aku pulang ke rumah, aku merasakan keheningan yang mencekam. Rumah itu, yang dulu terasa seperti tempat yang nyaman dan penuh cinta, kini terasa asing. Kehadiranmu yang dulu memberi rasa aman, kini hanya menambah beban. Suara tawa dan kebahagiaan yang aku rasakan bersama teman-teman tiba-tiba terasa begitu jauh dan tak bisa kugapai lagi. Aku merasa seperti hidup dalam dua dunia yang berbeda. Dunia luar yang mencoba mengingatkan aku tentang kebahagiaan yang mungkin masih bisa kuraih, dan dunia dalam hubungan kita yang semakin menekan dan mengisolasi diriku. Setiap malam, aku sering terbangun dengan air mata yang jatuh tanpa bisa kuhentikan. Aku menangis dalam diam, berusaha menahan perasaan yang seolah-olah ingin meledak, tapi tak tahu kepada siapa harus aku curahkan. Aku takut jika aku menangis di depanmu, itu akan membuatmu semakin marah atau menganggapku lemah. Namun, yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa meskipun aku merasa begitu terperosok, aku tetap tidak bisa meninggalkanmu. Ada perasaan bersalah yang mengikatku, seolah-olah aku tidak berhak untuk mencari kebahagiaan di luar hubungan ini. Aku merasa bersalah jika aku menyalahkanmu, meskipun dalam hati aku tahu ini bukanlah hidup yang seharusnya aku jalani. Aku telah mengabaikan diriku sendiri terlalu lama, dan sekarang aku merasa seperti aku tidak bisa menemukan jalan keluar dari kebingunganku. Keputusan untuk mengakhiri semuanya terasa begitu jauh, sementara rasa sakit ini terus berkembang, menggerogoti setiap bagian dari diriku. Namun, meskipun aku terluka, aku masih berharap. Aku berharap kamu akan melihatku, akan menyadari betapa aku telah berubah dan betapa aku membutuhkan perhatianmu. Tapi, di setiap hariku, harapan itu semakin memudar. Aku tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan untuk kembali menemukan diriku, untuk kembali merasakan kebahagiaan yang dulu pernah aku miliki. Yang aku tahu, aku semakin jauh dari diriku yang asli, dan semakin dekat dengan perasaan kehilangan yang tak pernah bisa aku ungkapkan. Suatu hari, aku terbangun dengan perasaan hampa yang tak tertahankan. Sudah lama aku merasa seperti ini, namun hari itu terasa berbeda. Setiap detik yang berlalu semakin terasa berat, seolah-olah ada beban yang tak bisa aku angkat lagi. Aku menatap cermin, melihat seorang wanita yang begitu asing bagiku. Aku tidak bisa lagi mengingkari kenyataan bahwa aku telah kehilangan diriku sendiri. Kapan terakhir kali aku tertawa dengan bebas? Kapan aku merasa bangga dengan pilihan-pilihanku? Semua itu terasa seperti kenangan yang sangat jauh. Hari itu, aku memutuskan untuk berjalan keluar dari bayang-bayang hubungan ini. Aku tahu ini tidak akan mudah, dan mungkin akan meninggalkan luka yang lebih dalam. Namun, aku sadar bahwa aku sudah terlalu lama menutup mata terhadap apa yang sebenarnya terjadi.
Aku telah mengorbankan kebahagiaan dan kesejahteraanku demi menjaga hubungan ini, tetapi aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian. Aku memutuskan untuk berbicara denganmu, meskipun rasanya sangat sulit. Ketika aku menghadapimu, ada begitu banyak emosi yang berkecamuk dalam hatiku. Aku merasa takut, marah, dan sangat sedih. Tapi, aku tahu ini adalah satu-satunya cara untuk keluar dari lingkaran setan ini. Aku tidak bisa lagi hidup dalam penyangkalan, tidak bisa lagi menekan perasaan yang semakin mengikis diriku. Kita perlu berbicara, kataku dengan suara yang nyaris bergetar. Kamu menatapku dengan tatapan yang penuh tanya, tapi aku bisa melihat ada rasa ketidaksabaran di matamu. Ada apa? Kenapa tiba-tiba begitu serius? Aku menghela napas panjang, berusaha mengumpulkan keberanian. Aku merasa terhimpit. Aku merasa kehilangan diriku sendiri dalam hubungan ini. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan cemas seperti ini. Aku merasa seperti aku bukan lagi aku yang dulu, dan aku tak bisa terus mengorbankan diriku demi hubungan ini. Kamu terdiam sejenak, dan untuk pertama kalinya aku melihat ekspresi yang tidak bisa kutebak di wajahmu. Mungkin kamu terkejut, atau mungkin kamu merasa marah. Namun, ada sesuatu yang terlihat di matamu, sebuah ketidaktahuan yang dalam, seolah-olah kamu benar-benar tidak mengerti apa yang aku rasakan. Aku tak mengerti. Aku pikir kita baik-baik saja. Apa maksudmu dengan kehilangan dirimu sendiri? Aku tidak melihat ada yang salah. Jawabmu, suaramu dingin dan penuh keraguan. Di sanalah aku tahu, aku sudah cukup lama tenggelam dalam kebohongan ini. Kamu mungkin tak pernah melihat apa yang terjadi padaku, atau mungkin kamu tidak pernah peduli. Rasa sakit yang aku alami sudah terlalu dalam, dan aku tak bisa lagi menahannya. Aku menatap matamu untuk terakhir kalinya, merasa air mata menggenang di kelopak mata. Aku lelah. Aku lelah menjadi bayangan diriku sendiri. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku berkata dengan suara yang lebih tegas, meskipun masih penuh emosi. Kamu tidak mengatakan apa-apa lagi. Kami hanya terdiam dalam keheningan yang menyesakkan. Terkadang, keheningan seperti ini lebih menyakitkan daripada kata-kata yang keluar dari mulutmu. Aku tahu ini bukanlah perpisahan yang manis. Aku tahu kamu tidak akan mengerti dalam sekejap. Dan aku tidak tahu apakah kamu akan pernah memahami kenapa aku memilih jalan ini. Tapi aku tahu, ini adalah keputusan yang harus aku buat untuk diriku sendiri. Aku berjalan pergi dengan langkah yang sedikit goyah, tapi ada sedikit rasa lega yang mulai mengalir dalam tubuhku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, atau apakah aku akan menemukan kebahagiaan yang hilang. Namun, setidaknya aku tahu satu hal. Aku telah mengambil langkah pertama untuk kembali menemukan diriku. Aku memutuskan untuk melepaskan hubungan ini, meskipun dengan hati yang masih penuh rasa sakit. Aku memilih untuk mencintai diriku sendiri lebih dari apapun, meskipun itu berarti aku harus melukai diriku sendiri untuk beberapa waktu ke depan. Hari-hari selanjutnya, aku mulai belajar untuk bernafas lebih bebas. Aku mulai melangkah keluar dari bayang-bayang ketakutan dan keraguan yang selama ini menghalangi jalanku. Mungkin perjalanan ini panjang, dan mungkin aku akan menemui banyak rintangan, tetapi aku tidak lagi takut untuk mencari siapa diriku yang sebenarnya. Aku tahu, meskipun perpisahan ini membawa air mata, ini adalah langkah pertama menuju pembebasan. Kehilanganmu adalah bagian dari perjalananku untuk menemukan kembali siapa aku. Dan itu adalah sesuatu yang tak bisa aku hindari. Namun, meskipun aku merasa kesepian, aku percaya bahwa ada kehidupan setelah luka, dan mungkin, suatu hari nanti, aku akan kembali menemukan kebahagiaan, bukan dengan mencari di luar diriku, tetapi dengan menerima dan mencintai diriku sendiri terlebih dahulu.